Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para guru penguji pada hari ini yang telah hadir dan membersamai kami. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya akan memaparkan hasil observasi. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Dan laporan kegiatan Stockholm persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Jasmine, absen 20. Saya Natasha, absen 16. Saya Mula, absen 3. Saya Mahmuda, absen 5. Saya Regnauri, absen 27. Materi pertama akan disampaikan oleh Natasha. Sebagai langkah awal, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan Stock of Name yang menjadi dasar pelaksanaan observasi kami. Stock of Name adalah proses mencocokkan persediaan fisik dengan catatan perusahaan untuk memastikan akurasi stok, mencegah selisih, dan menjaga ketepatan laporan keuangan. Prosesnya meliputi menghentikan sementara perkembangan barang, menghitung fisik, mencatat hasil, lalu membandingkannya dengan data dalam sistem. Toko Bolu Malang Singasari melakukan stock of name secara rutin dan terstruktur, serta segera menganalisis setiap selisih atau operasional tetap lancar. Selanjutnya, untuk profil perusahaan alokasi akan disampaikan oleh untuk company profile, this is fine. Bolu Malang Singasari, this is fine. For industry, cyclical industry rate, and sebenarnya kita adalah yang usaha Bolu Malang Singasari, business type, industri makanan, pembuatan kue, dan oleh-oleh khas Malang. Untuk location, Bolu Malang Singasari, Jalan Espriadi 11 Street, Bandung Rojasari, Sumber Distrik, Malang City, Isjamba. Untuk yang selanjutnya akan dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya adalah sejarah perusahaan. Next. Bolu Malang Singasari diluncurkan pada bulan September 2018. Yang stok pertamanya berada di Jalan Perusahaan Raya nomor 6, Kap 1, Kabupaten Malang, dan memiliki tagline cita rasa khas Malang. Bolu Malang Singasari juga menghadirkan oleh-oleh yang akan mengingatkan harga semarang Malang. Bolu Malang Singasari juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi oleh-oleh khas Malang yang dikenal luas dengan cita rasa yang autentik, kualitas terbaik, serta inovasi produk yang terus berkembang. Yang kedua adalah misi. Yang pertama, menciptakan inovasi produk agar tetap kompetitif dan bersaing. Yang kedua, mengembangkan produk dengan rasa yang konsisten dan berkualitas. Juga menjaga kualitas terbaik produk melalui pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Next, selanjutnya adalah persediaan. Kelompok kami menggunakan dua metode, yaitu metode FIFO dan moving average. Yang pertama, metode FIFO. Barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama dijual. Yang kedua, moving average. Moving average pengertiannya menghitung harga rata-rata setiap kali terjadi pembelian terbaru. Jika dibandingkan, HPP yang menggunakan FIFO akan lebih kecil daripada yang menggunakan metode moving average. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mula. Oke, untuk bukti transaksi dalam kegiatan ini kami mengumpulkan bukti transaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya barang, lalu membandingkannya dengan hasil yang ada di lapangan. Lalu ini adalah bukti transaksi yang kami kumpulkan, yaitu perhitungan persediaan manual oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap
unit dengan jumlah harga 87.000. Kemudian ada penjualan dalam 1 bulan yaitu 3 unit dan pembelian sebanyak 5 unit. Untuk mulai harga pokok penjualan, kita harus menambahkan persediaan awal dengan pembelian 1 bulan. Kemudian menguranginya dengan persediaan akhir dengan jumlah harga pokok penjualan Rp87.000. Untuk yang selanjutnya adalah laba kotor. Laba kotor sendiri didapatkan dari penjualan bersih, yaitu berapa banyak penjualan dikalikan dengan harga jual, bukan harga beli. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan menghasilkan laba kotor penjualan. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya adalah hasil perhitungan stok opname dengan menggunakan metode moving average. Sama kita menggunakan barang by kombi agar bisa dibuat perbandingan untuk metode FIFO dan metode moving average. Saldo awal sama 3 unit, kemudian penjualan ada 3 unit dan juga pembelian ada 5 unit. Untuk harga pokok penjualan tidak mengalami perubahan karena harga dari tanggal 1 hingga tanggal 31 tidak ada variasi harga. Jadi harganya tetap Rp29.000, maka menghasilkan harga pokok penjualan dan juga laba kotor yang sama dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Next. Di sini adalah perbandingan metode FIFO dan metode moving average. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena tidak ada perubahan harga dari tanggal 1 hingga tanggal 31, maka harga pokok penjualan atau HPP dan juga laba kotor antara metode FIFO dan metode moving average adalah sama, tidak ada perubahan. Karena akan ada perbedaan yang signifikan akan terjadi karena ada harga pembelian yang berbeda dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri Desa. Hasil observasi stok opname menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memeriksa kesesuaian stok, tapi juga mencerminkan kejujuran, disiplin, amanah, dan menghindari kecurangan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi kegiatan yang melatih karakter dan etika kerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Next suggestion. The company is expected to improve more organized recording system. For the executor, it is important to maintain accuracy when counting physical stock, ensure all data is correct before recording, strengthen teamwork and communication. School are encouraged to continue facilitating practical activities like stock opname and other relevant supporting materials to help students better understand real business situation. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan sistem pencatatan agar lebih terorganisir. Bagi pelaksana, penting untuk menjaga ketertiban dalam menghitung stok fisik. Pihak sekolah juga diharapkan terus memfasilitasi kegiatan praktik seperti stock opname dan menyediakan materi pendukung yang relevan agar siswa lebih memahami kondisi nyata dalam dunia usaha. Ya, hasil pemaparan dari kami kepada Bapak Ibu Guru penguji, apakah ada saran atau pertanyaan? Mbak, minta tolong ke yang definisi awal. Bukan, setelah ini. Di sini dijelaskan, ini persediaan secara umum ya. Jika dibandingkan, HPP menggunakan metode FIFO akan lebih kecil daripada menggunakan metode moving average. Itu dasar teorinya dari mana? Ambilnya dari mana? Menjawab, karena kita kan kemarin juga sudah diberi bimbingan oleh Bu Ayu mengenai stok opname atau persediaan. Di situ juga dijelaskan bahwa kalau menggunakan metode FIFO, maka HPP akan lebih kecil dan laba kotor akan lebih tinggi. Apa tidak dijelaskan pengaruh dari harga suatu barang? Gimana? Sebenarnya kami izin berdiskusi terlebih dahulu kalau boleh kan? Izin jawab untuk pertanyaannya. Jadi kan karena
harganya sama, metode FIFO dan metode moving average itu HPP dan laba kotornya sama. Kalau harganya berbeda, baru metode FIFO itu HPP-nya akan lebih kecil daripada moving average. Berbeda itu dalam artian naik atau turun? Gimana Bu? Boleh diulangi lagi? Katanya tadi kan harganya berbeda. Berharga berbeda itu naik apa turun? Biasanya kalau harga pembelian naik, terus kalau misalnya ada diskon harganya turun. Tapi kita lebih sering menemukan kalau di soal atau di toko beli punya teman-teman kita itu rata-rata harganya naik semua. Yang naik harga beli, Harga beli. jual. Harga beli. Oke. Jadi akan lebih baik jika ini kan kalau secara umum, jadi dijelaskan sumbernya dari mana. Akan lebih bijak lagi kalau dari buku atau mungkin artikel yang valid ya. Oke, bukan berarti gurunya nggak valid ya. Tapi kalau di dalam laporan ini karena karya ilmiah seperti itu ya, jadi harus sumbernya harus lebih valid seperti itu. Kemudian mau meluruskan juga ya, kalau kalian menyimpulkan seperti ini itu akan pada harga barang yang naik kalau inflasi. Jadi kalau barangnya turun akan sebaliknya. Jadi tidak boleh disimpulkan hanya satu aja karena ada beberapa harga barang yang naik, turun dan sama seperti itu. Jadi harusnya ada 3 kesimpulan, tidak hanya satu. Kemudian perbandingan setelahnya kalian itu kan sama ya? Iya. Kenapa? Karena agar bisa menilai kalau metode FIFO sama metode moving average itu lebih baik pakai yang mana untuk perusahaan. Makanya kita pakai barang yang sama. Next. Agar bisa dibuat perbandingan. Maksudnya bukan barangnya yang sama. Next. HPP tadi berbeda atau enggak antara metode FIFO dan average di HPP toko ini? Sama. Soalnya harganya dari apa? Harganya itu sama, terus harga belinya tetap sama satu bulan. Bukan barangnya yang sama atau ya? Ini toko apa tadi? Kalau malam Malam Singosari apakah masih menggunakan manual? pencatatannya masih manual, cuman kita kemarin itu tidak diperkenankan untuk melihat pencatatannya yang lebih detail lagi. Kalau yang di Excel spreadsheet itu, kita cuma dikasih kayak gini. Berarti mereka mencatatnya manual ya, tetapi juga punya Spreadsheetnya, tapi kita belum diperkenankan buat lihat. Kita cuma dikasih yang ini. Oke. Kemudian apakah saran kita tahu yang sarannya untuk bonus Singosari itu berarti tadi apa? Kalau saran untuk bonus Sari, diharapkan dapat meningkatkan sistem pencatatan Agar lebih terorganisasi. Bagaimana kalian menyimpulkan penyarangan seperti itu? karena memang dari bonus Sari Malangnya sendiri itu mereka pencatatannya kemarin masih banyak yang terjadi selisih. Kita kan juga ngitungnya, makanya kok beda, ada yang beda sama sebelum visi karena memang belum terorganisir pencatatannya. Meski punya spreadsheet dan yang lain. Iya. Jadi kalian mencatatnya ada selisih dan dikonfirmasi tokonya Iya. memang ada selisih. Ternyata ada transaksi yang belum terinput. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Kalau ini hanya sedikit saja, tadi sudah dibangkiti dengan pertanyaan dari Bu Eda sudah sangat kompleks. Jadi untuk di tadi perbandingan ya, ini saya hanya komentar itu aja karena kalian di situ hanya membahas di HPP, tetapi tidak mencantumkan mata kotornya. Mungkin bisa kan karena proses kalian ini pengerjaannya kan sampai di mata kotor kan, ya baru bisa yang sebenarnya apa nih? Bukan yang di perbandingan, yang di slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah ini yang di sini, ya. Yang di sini ini kalian hanya mencantumkan hanya perbedaan penilaian itu seperti apa, average seperti apa, kemudian mencantumkan HPP tetapi tidak memunculkan kata kotor. Nah, mungkin itu aja ya. Yang berarti kalau untuk aplikasinya kalian nggak diberitahu nama aplikasinya
pencatatan manual per hari dan per bulan. Itu saja. Itu saja. Seperti invoice, nota kontan, struktur dan sebagainya nggak ada sama sekali. Sudah nggak mau saya dulu. Nggak apa-apa, Kak. Ya sudah, apa yang Mbak ya? Apa hal itu ya? Iya. Pas sampelnya itu. Iya, apa nggak ada sampelnya itu loh, modulnya. Itu halal apa enggak kan saya nggak tahu ya. Iya, karena kalau halal, gimana kemarin caranya biar dapat sertifikasi halalnya? Awalnya Masukkan ke FT. Yes. Langsung assalamualaikum, Prosesnya ya panjang. Iya. Kalau lebih seperti itu loh. Ada biasanya kayak jilat mungkin ada komponen-komponen yang buat itu haram atau gimana, terus nanti diajukan ke FP untuk mendapatkan logo halal. Ini sudah pasti halal kalau seperti itu. Insya Allah sudah pasti halal. Ini saya nggak ngecek ke teknisnya. Iya, kalau udah komponennya insya Allah halal karena Karena menurut komponennya saya logonya halal. ada. Teman-teman. Beneran ada Sudah halal apa? halal. tapi bisa Arab ya. Kalungnya loh. Iya. Kalau model ya. Iya. Hotel. Ya sudah, saya langsung. Tambah enggak? Ya tidak. Sudah, tinggal tambah. Oke, sudah. Ya sekarang diakhirkan anak. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses stock of name. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum